Ada di situasi kondisi kehidupan yang perubahannya begitu cepat serta tidak pasti seperti saat ini, menjadikan sebagian dari kita mungkin merasa panik, cemas, takut, dan berbagai emosi negatif sejenis lainnya. Kemudian mulai muncul rasa tidak yakin akan kemampuan diri sendiri, meragukan apakah diri mampu untuk mencapai prestasi di kondisi seperti ini. Assalamualaikum teman-teman. Menjalani kehidupan dengan perasaan takut, cemas, khawatir, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pernah saya alami ketika pertama sekali saya masuk ke dunia perkuliahan. Masuk ke dunia kampus pada saat itu menjadi hal yang sangat istimewa sebetulnya bagi saya. Terlebih saya bisa masuk di jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung. Yang menurut saya hal itu sangat membanggakan karena saya bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang memiliki kecerdasan akademik semuanya. Mungkin bagi sebagian orang hal itu sangat biasa, tapi tidak dengan saya. Tapi sayangnya, hari demi hari saya lewati, saya justru mendapatkan kecemasan. Menyaksikan teman-teman yang memiliki kecerdasan yang menurut saya di atas saya, membuat saya jadi takut. Takut bersaing, takut terlihat bodoh sendiri, dan takut tidak bisa mengikuti mata kuliah yang ada. Ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran saya itu teman-teman, menjadikan saya justru tidak mampu, tidak bisa melihat potensi besar yang ada di dalam diri saya. Dan fatalnya ketakutan-ketakutan itu akhirnya justru nyata datang ke dalam kehidupan saya. Walhasil IPK saya, nilai-nilai saya di awal semester saja itu semuanya jauh di bawah standar. Sampai akhirnya di semester 4 saya bertemu dengan satu buku yang membuat saya menjadi berubah. Yang membuat saya, pemikiran-pemikiran saya, ketakutan-ketakutan saya itu hilang sedikit demi sedikit. Buku itu adalah From Zero to Hero yang ditulis oleh Solihin Abu Izzuddin. Buku ini teman-teman, ada beberapa hal yang membuat saya, yang saya katakan tadi di awal, saya berubah. Ketakutan-ketakutan saya mulai sedikit demi sedikit hilang. Nah, di video ini teman-teman, saya akan share apa saja sih hal-hal yang membuat saya, yang saya dapatkan di dalam buku ini. Sudah saya rangkum, ada 4 hal teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman. Apa saja sih 4 hal itu? Saksikan terus ya. Yang pertama, waktu. Kita semua diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Yang membedakan adalah cara menyikapinya. Cara kita memanfaatkan waktu yang sudah diberikan itu. Hal itu juga yang membuat kita jadi berbeda hasil yang kita dapatkan dengan orang lain. Nah, saya menjadi mengevaluasi diri saya. Bagaimana saya di semester-semester awal perkuliahan, saya melewati waktunya dengan hanya mengagumi kecerdasan orang lain, mengagumi kelebihan orang lain, sampai akhirnya saya melewatkan waktu untuk melihat kelebihan yang ada di diri saya. Tapi teman-teman, ketika saya membaca buku ini dan saya mendapatkan poinnya tentang waktu, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan, oke, boleh jadi saya sudah gagal di awal-awal, tapi saya memiliki waktu juga untuk kedepannya bisa mencapai apa yang saya harapkan. Yang kedua, ada banyak kegagalan yang juga menghampiri orang-orang sukses. Justru kegagalan membuat mereka jadi menemukan kesuksesannya. Kegagalan seringkali menambah kapasitas di dalam diri, membuat kita menjadi lebih berempati, menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Dan kegagalan pun menjadikan kita justru terlatih dalam mengendalikan emosi dan makin cerdas secara spiritual.
Yang ketiga, di dalam buku ini teman-teman, kita kembali diingatkan, kita sudah punya visi belum sih dalam hidup? Jangan-jangan kita menjalani hidup sampai dengan usia kita saat ini, kita nggak tahu dan kita tidak pernah membuat sebuah tujuan dalam hidup kita. Wajar jika kita merasa bingung dalam menjalani hidupnya. Nah, itulah teman-teman, kenapa pentingnya kita memiliki visi dalam hidup kita, agar kita jadi terarah, agar kita tahu harus kemana kita melangkah, dan kita menemukan cara, bagaimana cara untuk mencapai apa yang kita tuju. Yang keempat, back to Allah. Buku ini sukses membuat saya jadi sadar bahwa segala sesuatunya harus diniatkan dan ditujukan karena Allah. Ketika sudah kita temukan Allah dalam setiap langkah kita, sesungguhnya di situ sudah kita temukan kesuksesan dalam hidup. Satu langkah kita menggapai bahagia. Langkah berikutnya adalah bagaimana kesungguhan kita dalam mencapainya. From zero to hero. Kita semua sudah diberikan potensi yang berbeda-beda. Kita sudah diberikan bekal dalam menjalani hidup ini. Mengenal siapa Tuhan kita akan membuat kita menjadi mengenal siapa diri kita. Mengenal potensi yang sudah Allah beri dan memanfaatkan potensi itu adalah salah satu bentuk kesyukuran dalam menjalani hidup. Bagaimanapun kondisi kita saat ini dan yang akan datang, tidak akan membuat kita takut lagi karena kita sudah tahu ada Tuhan tempat kita bersandar dan kembali. Finally, siapapun kita saat ini, kita punya kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan seperti apa yang kita mau, yang seperti apa yang kita ingin capai. Itulah teman-teman, 4 hal yang saya ingin sharing ke teman-teman, yang saya dapatkan dari buku From Zero to Hero. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.